Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada pagi ini, kelompok kita, kelompok 8, akan mempresentasikan Electronic Brake Force Distribution. Dan saya sebagai wakil dari kelompok 8 akan mempresentasikan presentasi hari ini, dan rekan saya, Ahmad Yasin dan Muhammad Khairul Umam, akan menjawab pertanyaan Anda pada akhir presentasi ini. Tanpa melengahkan masa, akan kita lanjutkan ke presentasi hari ini. Jadi, yang pertama-tama kita kena tahu apa itu Electronic Brake Force Distributor. Jadi, penjelasan yang paling mudah adalah EBD ini adalah sejenis sistem yang akan mendistribusikan kekuatan brake ke berbagai ke tempat ke ke setiap roda yang berlainan. Jadi dia sebuah subsistem dari anti-lock brake system. Jadi dia berfungsi untuk mendistribusikan tenaga pengereman ke semua roda dengan benar sesuai dengan kebutuhan dalam berbagai kondisi. Jadi pembagian bobot pengereman akan berbeda pada setiap roda, tergantung pada banyak barang yang dibawa, kondisi permukaan jalan, kecepatan kenderaan, serta momen menikung. Sebagai contoh, kalau ada basah di bagian jalan, tapi basahnya cuma di bagian kanan dan bagian kiri kering. Jadi apabila kita menikung, di roda bagian kanan akan terkena bagian basah, tapi kiri tidak akan terkena bagian basah. Jadi bagian brake belah kanan perlukan lebih banyak bobot pengereman pada bagian kanan. Jadi electronic brake force distribution akan membagikan lebih banyak bobot kepada belah kanan supaya kenderaan itu tidak akan slip. Dan akan kita lanjutkan. Jadi sistem EDP dan ABS itu dia bekerja sama untuk menyampaikan hasil yang optimal. EDB membantu mengatur distribusi daya pengereman, sedangkan ABS mencegah terkunci roda selama pengereman. Jadi dengan kombinasi kedua sistem ini, kenderaan dapat tetap stabil dan memiliki kontrol penuh selama pengereman. Bahkan dalam kondisi jalan yang licin atau dalam kondisi pengereman yang mendadak, dengan adanya EBD, kenderaan dapat menjalani pengereman yang lebih efisien dan stabil dan meningkatkan keselamatan selama berkendara. Jadi sebagai contoh, EDB itu dia membantu membagi kekuatan rem pada setiap roda yang berbeda, yang berlainan. Kalau ABS akan membantu supaya roda itu tidak terkunci. Jadi dengan bantuan dua sistem ini, kenderaan dapat membantu pengemudi untuk tidak terslip daripada apa jenis jalan yang ada, maupun kering ataupun basah ataupun jalan yang banyak kotoran. Ini dengan sistem ini yang bekerjasama boleh membantu pengendalian kenderaan. Kita lanjut ke selanjutnya. Jadi dari sistem EBD ini ada beberapa komponen yang perlu ada untuk sistem ini berfungsi. Yang pertama ada sensor kecepatan. Jadi sensor kecepatan ini memiliki fungsi untuk mendeteksi jika terjadi slip pada roda dan otomatis mengirim sinyal ke bagian ECU untuk kemudian melakukan pengereman dengan menyebarkan tekanan atau kekuatan yang sesuai dengan kebutuhan roda mobil. Jadi sensor kecepatan ini dia akan melihat kalau ada slip, selalunya di bagian roda itu akan berputar lebih laju daripada yang lain. Jadi
dari situ dia akan tersensor dan akan mengirimkan sinyal ke ECU untuk melakukan pengereman pada bagian roda itu tersebut. Yang kedua ada sistem ECU, ada Electronic Control Unit, yang berfungsi sebagai tempat di mana sinyal-sinyal akan diproses dan kemudian akan merubahkan dari sinyal itu dan akan memindahkan sinyal itu menjadi menjadi akuator untuk brake force modulator yang akan selanjutnya mendistributorkan kekuatan brake pada setiap roda. Dan yang ketiga ada brake force modulator. Jadi setelah dari sinyal dari ECU didapatkan, brake force modulator akan bekerja dan atau berfungsi untuk memberikan tekanan pada pengereman setiap roda mobil. Tekanan atau kekuatan yang diberikan pun akan berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap roda mobil, sehingga nantinya roda akan melakukan pengereman sempurna. Kita akan lanjutkan. Jadi ada cara kerja EDB ini. Jadi ketika terjadi pengereman mendadak ataupun bisa dipanggil sebagai panic brake, roda akan terkunci. Maka EDB lah yang menentukan roda yang akan mendapatkan tekanan rem paling kuat. Sensor yang ada pada setiap roda memberikan sinyal kepada fitur ABS maupun EDB, dan selanjutnya ECU akan menentukan dan mengatur tekanan hidrolik pada minyak rem. Sistem EBD sangat diperlukan pada saat kondisi jalan yang tidak rata ataupun yang basah dan licin. Dan juga pada kondisi tikungan, karena pada kondisi jalan tersebutlah beban dari masing-masing roda akan berbeda. Selanjutnya, jadi sini ada kelebihan dan kekurangan dari EBD. Jadi kelebihan dia ada pengereman dia akan lebih efektif. Maksud dia akan menyamankan pengemudi dan efektif saat pengereman yang mendesak ataupun pada saat brake panic. Dan kekurangan dari sistem ini adalah biaya perbaikan yang lebih mahal, dikarenakan dia menggunakan sistem tambahan yang tidak ada pada sistem konvensional dan komponen elektronik yang rentan terhadap kerusakan. Jadi itu saja dari kelompok kita, dan untuk sesi tanya jawab akan saya berikan kepada rekan saya. Baik teman-teman, apakah ada yang ditanyakan dalam presentasi kami? Izin bertanya, Mas. Ya Mas, silakan Mas. Mobil yang sudah menggunakan sistem EBD itu apa ya, Mas? Nah Mas, Mobil yang sudah menggunakan sistem EBD itu mobil apa aja, Mas? oke Mas.
Izin izin menjawab, Mas. Baik, untuk yang menggunakan sistem EBD ini yaitu Toyota. Salah satu contohnya yaitu Toyota Avanza, Innova, Fortuner, lalu dari Honda yaitu Honda Civic, Accord, CR-V, kemudian dari Nissan yaitu X-Trail, Serena, lalu dari Ford, Ford seperti EcoSport, Focus, dan Explore. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Apakah sudah terjawab, Mas? Izin bertanya, Mas. Yuk, Itu gimana kalau misalnya sistem EBD mengalami kerusakan, Mas? Terus apakah EBD itu butuh perawatan atau enggak ya? Terima kasih. Mas izin menjawab. Jadi apakah sistem EBD yang suka mengalami kerusakan yaitu yang pertama sensor sensor rusak. Sensor-sensor yang mendeteksi variabel seperti beban kendaraan, kecepatan roda, dan tekanan pengereman dapat mengalami kerusakan atau kegagalan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan sistem EBD untuk menyesuaikan distribusi pengereman. Yang kedua, masalah kelistrikannya atau elektrik. Gangguan pada kabel atau komponen elektrik yang terlibat dalam sistem dapat menyebabkan kegagalan fungsinya. Dan cara perawatannya atau mencegah dari kerusakan tersebut yaitu yang pertama perawatan berkala. Melakukan perawatan berkala pada sistem pengereman secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan sensor-sensor dan komponen elektronik EBD yang dapat mencegah kerusakan yang mungkin terjadi. Pengemudi yang berhati-hati, pengereman yang agresif dan seringkali mendesak dapat menyebabkan kausan berlebihan pada sistem pengereman, termasuk EBD. Mengemudi dengan hati-hati dan menghindari pengereman mendesak secara berlebihan dapat membantu mencegah kausan yang berlebihan. Mungkin itu, Mas. Apakah sudah terjawab atau belum? Oke, sudah terjawab, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Kevin atas pertanyaannya. Izin bertanya, Mas. Iya, Mas. Kan bagaimana tuh sistem EBD ini bekerja ketika kendaraan tuh mau berbelok saat melakukan pengereman, Mas? Gitu. Oke, benar, Mas.
Izin jawab, Mas. Untuk sistem EBD ini ketika berbelok, cara kerjanya yaitu secara dinamis untuk mengoptimalkan distribusi gaya pengiriman antar roda depan dan belakang ketika mobil itu berbelok. Prinsipnya yaitu melibatkan sejumlah sensor dan komputer untuk mengukur berbagai parameter seperti beban kendaraan, kecepatan roda, dan percepatan lateral atau gaya lateral yang diterima oleh kendaraan saat berbelok. Apakah sudah terjawab, Mas? Sudah, Mas Umam. Thank you. Ya, terima kasih, Mas, atas pertanyaan. Oke, terima kasih karena sudah 3 pertanyaan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.